Perempuan itu seperti laki-laki yang mengalami banyak kesulitan. Aristoteles pernah berkata bahwa wanita itu istimewa, bahwa hati mereka penuh dengan kasih sayang dan kemampuan untuk menyembuhkan, bahwa mereka mencintai dengan kedalaman, kemurnian, dan kelembutan yang luar biasa. Mereka adalah jawaban atas kekacauan dalam hidup Anda, pengobatan untuk rasa sakit Anda. Dan Anda percaya itu karena semua orang mengatakannya. Sejak cerita pertama yang Anda dengar waktu kecil, wanita digambarkan sebagai hadiah dari malaikat, ibu yang menginspirasi. Dan Anda, posisi Anda bagaimana? Sebagai pencari, pelindung, atau mungkin seseorang yang berusaha menawarkan diri demi kedekatan. Tapi, bagaimana jika semua ide yang Anda percayai tentang wanita itu tidak hanya salah, tetapi juga membuat Anda tidak melihat kenyataan? Bagaimana jika wanita bukanlah malaikat? Bagaimana jika wanita yang Anda cintai bukanlah cermin dari kekurangan Anda, tetapi justru refleksi dari kesalahpahaman Anda? Aristoteles tidak meromantisasi hal ini. Dia melihat dunia tanpa filter, tanpa mitos, dan tanpa belas kasihan. Apa yang dia lihat bisa mengguncang fondasi cerita-cerita yang kita percayai. Dia mengatakannya dengan jelas, bukan karena benci, tetapi sebagai pengamatan yang dingin tentang kebenaran biologis, bukan moral. Dan alam yang dia lihat tidak berbohong. Sekarang mari kita berhenti sejenak. Ini bukan lagi tentang biologi. Ini tentang bagaimana kebenaran mempengaruhi ilusi yang Anda pegang. Tapi bagaimana jika cinta dalam bentuknya yang paling murni bukanlah tentang saling menguntungkan? Bagaimana jika hierarki itu hanya tampak seperti pengabdian? Ketika Anda mengatakan bahwa Anda jatuh cinta, apakah Anda sebenarnya hanya berlutut di altar idealisasi Anda sendiri? Anda tidak melihat wanita itu sepenuhnya. Anda melihat bagian dari diri Anda yang ingin disembuhkan, dan dia melihat bagian dari diri Anda yang ingin percaya. Anda berpikir dia mungkin peduli, atau mungkin dia hanya mencerminkan apa yang Anda inginkan karena dia tahu bahwa keinginan itu memberinya kekuatan. Anda berpikir dia lembut. Namun jika Anda melihat lebih dekat, kelembutan itu bisa jadi hanya sebuah penampilan. Tidak selalu manipulatif, terkadang tidak disadari, tetapi tetap saja sebuah penampilan. Karena jika Aristoteles benar, maka semua yang dia lakukan dibentuk oleh apa yang Anda inginkan darinya. Bukan karena dia lemah atau tidak jujur, tetapi karena alam membuatnya seperti itu. Adaptif, strategis, emosional, dan bisa berubah bentuk. Ketika Anda bukan pusat perhatian, Anda belajar untuk bertahan hidup dengan mengikuti bentuk yang dominan. Di dunia pria, wanita patuh bukan karena cinta, tetapi karena kebutuhan. Jadi, tanyakan pada diri Anda. Ketika Anda melihatnya, apa yang sebenarnya Anda lihat? Apakah itu seseorang atau proyeksi dari keinginan Anda, atau mungkin tempat penampung untuk rasa lapar Anda yang belum terpuaskan? Anda tidak menginginkan seorang wanita. Anda menginginkan ide tentangnya. Dan dia tahu itu. Itulah kekuatannya. Dia tidak perlu mendominasi Anda. Dia hanya perlu mencerminkan Anda. Dan ketika dia melakukannya, ketika dia menjadi ruang gema untuk fantasi emosional Anda jatuh. Anda menyerah. Bukan karena dia kuat, tetapi karena Anda memberinya kekuatan itu. Bukan karena dia ilahi, tetapi karena Anda merasa tersesat. Dan ketika Anda menyerah, ketika Anda menyerahkan identitas Anda demi cermin itu, apa yang tersisa dari diri Anda? Anda berpikir Anda mencintai, Anda berpikir Anda memberi, tetapi sebenarnya Anda sedang menawar. Anda menawarkan kejantanan Anda demi persetujuan, berharap dia akan melihat Anda dan berkata, Anda cukup. Tapi bagaimana jika dia tidak pernah bermaksud mengatakannya? Bagaimana jika dia bahkan tidak melihat Anda, hanya versi diri Anda yang bisa dia bentuk? Dan inilah yang jarang diungkapkan. Dia tidak mencari kebenaran. Dia mencari keuntungan, bukan karena jahat. Sementara Anda berbicara dalam kerentanan, dia mendengarkan dalam strategi. Sementara Anda menawarkan masa lalu Anda seperti pengakuan, dia mendengarkan pola dan memanfaatkan peluang. Bukan karena dia jahat, dia bukanlah asal-usulnya. Dia adalah respons, gema, penyesuaian. Anda berpikir itu membuatnya kurang. Tidak, karena ketika seseorang tidak memiliki kekuatan dalam struktur, mereka menguasai kekuatan dalam kehalusan. Anda menyebutnya emosional, tetapi sebenarnya dia sangat teliti. Anda berpikir dia merasakan, tetapi dia memindai. Setiap senyuman, setiap keheningan, setiap gerakan kecil dari Anda, dia mencatat semuanya. Dia harus menguasai satu hal, bagaimana menjadi sangat diperlukan bagi pria yang tanpa sadar takut akan perbedaannya.
Dan inilah yang tidak Anda lihat, bahwa cinta Anda bukanlah cinta, itu ketergantungan. Dan cinta darinya bukanlah perhatian, itu kalibrasi. Dia tidak perlu mengalahkan Anda, dia hanya perlu menjadi penting. Suara yang Anda dengar di kepala Anda sebelum Anda membuat keputusan, kenyamanan yang Anda dambakan setelah Anda jatuh, persetujuan yang Anda cari seperti oksigen. Dan Anda menyebutnya romansa. Itu kepatuhan yang dibungkus dalam puisi. Tapi jangan salahkan dia. Dia tidak menciptakan permainan ini. Dia mempelajarinya. Dia menguasainya. Ketika pria membangun sistem, wanita membangun kelangsungan hidup. Anda menaklukkan dunia luar dengan kekuatan dan ketegasan. Dia menaklukkan dunia dalam dengan kelembutan dan saran. Bukan karena dia lemah, tetapi karena dia mengamati, belajar, dan beradaptasi. Dia tidak ingin mendominasi tubuh Anda. Dia ingin menempati pikiran Anda. Dan dia melakukannya. Dia hidup dalam rasa lapar Anda. Dia hidup dalam rasa bersalah Anda. Dia hidup dalam kebutuhan Anda untuk diinginkan. Itu bukan cinta. Itu kontrol yang sangat halus. Anda menyebutnya kimia. Begitu tak terlihat, Anda menyebutnya takdir. Tapi takdir tidak melacak kekurangan Anda. Dia melakukannya. Dia ingat apa yang membuat Anda merasa kecil. Dia ingat bagaimana Anda berbicara saat Anda tidak yakin. Dia mempelajari ritme Anda, volume Anda, kosakata Anda. Karena setiap detail yang Anda tawarkan adalah pintu gerbang lain menuju harga diri Anda. Anda berpikir dia rapuh. Dia tidak. Dia seorang ahli taktik. Anda berpikir dia butuh perlindungan. Dia tidak. Dia butuh kedekatan. Anda berpikir dia sedang menunggu Anda. Dia sedang memperhatikan Anda. Memperhatikan seberapa banyak diri Anda yang rela Anda berikan demi gagasan untuk dicintai. Dan begitu dia melihatnya, begitu dia melihat kelemahan Anda bukan lagi lelaki di matanya. Anda adalah sumber daya, sarana untuk tidak menyakitinya, tetapi untuk memusatkan dirinya. Itu berarti dia tidak bergerak ke arah Anda. Dia bergerak di sekitarnya. Dia mengalir. Dia beradaptasi. Dia tidak menuntut kekuasaan. Dia menjadi hal yang dibutuhkan kekuasaan. Itu bukan cinta, itu evolusi. Dan evolusi tidak peduli dengan perasaan Anda. Jadi disinilah Anda memuja kelembutan, berlutut di hadapan strategi dan masih bertanya-tanya mengapa Anda merasa hampa. Mengapa Anda memberi dan masih merasa tak terlihat? Itu karena Anda tidak mencintai seorang wanita. Anda mencintai cerita yang Anda tulis tentangnya. Dan tragedinya adalah dia tahu itu. Dia tahu itu. Dan dia memainkannya. Karena cerita itu lebih menguntungkannya daripada kebenaran. Mengapa dia mengoreksi ilusimu ketika itu memberinya pengaruh tanpa konfrontasi? Mengapa dia membongkar alas yang kau bangun ketika alas itu membiarkannya memerintah tanpa terlihat sebagai penguasa? Anda menyebutnya misteri. Anda menyebutnya feminin. Anda bilang dia sulit dimengerti. Tapi tidak ada yang misterius tentang itu. Anda hanya tidak ingin melihat kejelasan yang bersembunyi di balik kenyamanan. Dia tidak bersembunyi. Anda hanya menolak untuk melihat. Karena saat Anda mengakui bahwa kebaikannya mungkin perhitungan, bahwa kelembutannya mungkin alat, bahwa kasih sayangnya mungkin cerminan bukan dari harga diri Anda, tetapi dari keinginannya, Anda harus mengakui sesuatu yang lain. Bahwa versi Anda yang dia pantulkan adalah kebohongan. Anda membutuhkan lebih dari yang pernah Anda butuhkan, cinta. Dia tidak perlu menipu Anda dengan kata-kata. Anda telah menipu diri sendiri dengan makna. Dia hanya beradaptasi dengan peran yang Anda berikan padanya. Dan ketika dia tidak lagi membutuhkan Anda, ketika utilitas berakhir, ketika kegunaan Anda berakhir, peran juga berakhir, dan kemudian Anda mengatakan dia berubah, bahwa dia berhenti mencintaimu, bahwa dia menjadi dingin. Tapi mungkin dia tidak berubah. Mungkin dia hanya berhenti berpura-pura. Mungkin dia hanya berhenti memberi makan versi dirinya yang membuat Anda patuh secara emosional. Disinilah Anda bingung, hancur. Bukan karena dia pergi, tetapi karena refleksi Anda pergi bersamanya. Anda tidak kehilangan cinta. Anda kehilangan bagian dari diri Anda yang hanya ada melalui persetujuannya. Dan sekarang Anda kosong karena Anda tidak pernah utuh untuk memulai. Anda adalah seorang pria yang dijahit bersama oleh perhatian seorang wanita yang tahu persis bagaimana memberi cukup untuk membuat Anda terus mengejar dan cukup sedikit untuk membuat Anda tidak aman. Itu bukan salahnya, itu salah Anda. Karena Anda membangun harga diri Anda di sekitar tatapannya. Dan ketika dia berhenti melihat, identitas Anda runtuh.
Aristoteles tidak mencoba menyerang wanita, dia menggambarkan alam. Tapi Anda tidak tahan dengan kejelasan seperti itu. Anda lebih suka dirayu daripada dikonfrontasi. Anda lebih suka dibutuhkan daripada menjadi nyata. Anda lebih suka dicintai melalui ilusi daripada terlihat melalui kebenaran. Tapi dia melihat. Dia selalu melihat betapa Anda sangat membutuhkannya untuk menjadi sempurna. Betapa putus asanya Anda ingin menjadi cukup, dan dia menggunakannya. Tidak dengan jahat, tetapi secara naluriah. Karena ketika Anda adalah pria yang tidak sempurna, seperti yang dikatakan Aristoteles, ketika bentuk Anda adalah reaksi, bukan kreasi, kekuatan Anda menjadi penguasaan persepsi. Anda harus belajar bagaimana memanipulasi perhatian, bagaimana memprovokasi emosi, bagaimana memusatkan diri Anda melalui kerentanannya. Dan ketika Anda melakukannya dengan baik, dia bahkan tidak akan menyadarinya. Dia akan menyebutnya takdir, dia akan menyebutnya sihir, dia akan menyebutnya cinta. Tapi itu bukan sihir, itu pengukuran. Dia tidak misterius, dia teliti. Setiap jeda, setiap air mata, setiap gerakan, itu tidak acak, itu disengaja. Dia tidak hilang secara emosional, dia melek emosi. Dia tahu tata bahasa hatimu lebih dari dirimu sendiri, dan dia mengeditmu diam-diam secara strategis sampai kamu mengucapkan naskahnya tanpa menyadari kamu lupa naskahmu sendiri. Dan disinilah pria hancur. Disinilah ilusi menjadi tak tertahankan karena pada suatu titik retakan mulai terlihat. Tumpuan mulai goyang. Anda mulai memperhatikan bahwa dia tidak mengagumimu, dia mengaturmu. Bahwa dia tidak mengangkatmu, dia mengatur ulangmu. Dan ketika Anda menolak, ketika Anda mengklaim kembali, ketika Anda mengatakan tidak, dia menarik kembali. Bukan karena dia terluka, tetapi karena kendali telah terlepas. Dan tanpa kendali, tidak ada daya ungkit. Dan tanpa daya ungkit, tidak ada keintiman. Karena di dunianya, keintiman bukanlah koneksi. Itu koreografi. Dan Anda telah menari mengikuti iramanya, bahkan tanpa mengetahui musik itu miliknya. Anda menari karena terasa seperti cinta, karena terasa familiar, karena mitos keanggunannya melilit kesepianmu seperti sutra di sekitar kulit. Tapi itu bukan keanggunan, itu gravitasi. Anda tidak jatuh cinta. Anda jatuh ke orbit di sekitar suasana hatinya, di sekitar kebutuhannya, di sekitar kesunyiannya, di sekitar reaksinya. Dan Anda pikir itu berarti kedekatan, tetapi kedekatan tanpa kejelasan hanyalah penahanan. Dan Anda telah tertawan begitu lama, Anda salah mengira kandang sebagai koneksi. Anda dulu memiliki tepi opini, arah. Tapi sekarang Anda menemukan diri Anda ragu, menyensor, melipat diri Anda ke dalam versi yang tidak akan membuatnya kesal. Anda bilang itu karena Anda mencintainya. Tapi cinta sejati tidak meminta penghapus diri. Cinta sejati tidak menghukum keaslian. Dan jika harga kasih sayangnya adalah suaramu, kemauanmu, tulang punggungmu, maka apa yang Anda miliki bukanlah sebuah hubungan. Itu adalah latihan untuk kepatuhan, dan Anda masih membelanya. Anda masih mengatakan pada diri sendiri dia hanya salah paham, bahwa dia rumit, bahwa dia telah terluka. Tapi mungkin kebenaran yang sebenarnya yang terbakar diam-diam di bawah rasionalisasi Anda adalah bahwa dia tidak bingung sama sekali. Dia sangat jelas, sebening kristal. Dia tahu apa yang dia lakukan, dia tahu apa yang dia inginkan, dan dia tahu persis bagian mana dari dirimu yang harus dia sentuh untuk mendapatkannya. Anda berpikir dia mentah secara emosional. Dia tepat secara emosional. Anda berpikir dia kewalahan. Dia menghitung setiap ledakan, setiap kerusakan, setiap retret. Itu bukan kelemahan, itu alat. Karena dalam sistem di mana laki-laki adalah kekuatan dan perempuan adalah penyimpangan, satu-satunya cara untuk menang adalah membuatnya menyerahkan kekuasaannya dengan sukarela. Dan Anda melakukannya. Anda menyerahkannya seperti hadiah, berpikir itu membuat Anda mulia, tetapi tidak. Itu membuat Anda mudah ditebak. Pria yang mudah ditebak mudah dihancurkan. Jadi ketika dia menekan tombol Anda, itu bukan secara kebetulan. Dia telah memetakan tombol-tombol itu sejak hari pertama. Setiap pujian adalah penyelidikan. Setiap aku suka betapa jujurnya dirimu adalah sebuah kalibrasi. Dia tidak menginginkan jiwamu, dia menginginkan polamu. Karena begitu dia mengetahuinya, dia memilikinya. Dan saat dia memilikinya, dia memilikimu dan dirimu. Anda menyebutnya keintiman. Tapi itu bukan keintiman. Itu pengaruh yang menyamar sebagai cinta.
Dan inilah pengkhianatan terdalam yang tidak akan Anda bicarakan. Bagian dirimu yang tahu dia tidak mengagumimu. Itu di balik matanya. Dia tidak melihat seorang pria. Dia melihat sebuah proyek. Bahwa kekuatanmu tidak dikagumi, itu ditoleransi. Bahwa kerentananmu tidak dihormati, itu diarsipkan, disimpan untuk nanti ketika itu berguna. Anda berpikir dia merawat lukamu, tetapi sebenarnya dia menghafalnya. Karena siapapun yang tahu di mana sakitnya mengendalikan kapan sakitnya. Jadi Anda tetap diam, karena berbicara berarti menghancurkan fantasi. Karena satu-satunya hal yang lebih menakutkan daripada kehilangannya adalah menyadari bahwa dia tidak pernah menjadi milikmu sejak awal. Bahwa kamu adalah miliknya. Bahwa alas itu tidak pernah menjadi penghormatan. Itu adalah panggung, dan Anda tampil sepanjang waktu. Aristoteles tidak menulis bahwa wanita itu jahat. Kesadaran bahwa Anda tidak pernah benar-benar melihatnya, hanya bayangannya dalam keinginanmu, hanya versi yang dia tampilkan, versi yang cocok dengan lukamu. Dan sekarang pertunjukannya sudah berakhir. Sekarang ilusi itu retak. Anda tidak sedang berduka untuknya. Anda sedang berduka untuk pria yang Anda pura-pura menjadi di hadapannya. Tapi dia tidak pernah nyata. Dia tidak pernah utuh. Dia adalah topeng yang Anda kenakan untuk memenangkan seorang wanita yang tidak pernah menunjukkan wajah aslinya. Dan sekarang topeng itu hilang. Pertunjukannya sudah berakhir. Ilusi telah runtuh. Dan Anda berdiri di reruntuhan, bukan cinta, tetapi delusi Anda sendiri. Mimpi bahwa seorang wanita bisa melengkapi Anda, bahwa kasih sayangnya bisa menebus Anda, bahwa kehadirannya bisa menentukan nilai Anda. Itu semua pergi, dan Anda merasakan kepanikan, kekosongan, beban identitas Anda sendiri menatap balik tanpa filter fantasi. Tapi ini bukan akhir, ini adalah awalnya. Karena sekarang akhirnya Anda dipaksa untuk menanyakan pertanyaan yang telah Anda hindari sepanjang hidup Anda. Siapa Anda tanpa dia? Tanpa roda pelatihan emosional, tanpa pujian, tanpa peran yang Anda mainkan untuk merasa berharga, apa yang tersisa? Dan jika jawabannya adalah diam, maka diam itu adalah kebenaranmu. Diam itu adalah fondasimu. Diam itu adalah hal jujur pertama yang kau rasakan selama bertahun-tahun. Anda diajari untuk menjadi pahlawan dalam cerita yang ditulis oleh orang lain. Tapi bagaimana jika tidak ada cerita? Bagaimana jika wanita itu tidak pernah menjadi penyelamatmu, tetapi cerminmu? Bukan untuk mencerminkan kekuatanmu, tetapi untuk mengekspos rasa takutmu. Karena sebenarnya Anda tidak pernah mencintainya. Tidak juga. Anda menyukai perasaan dipilih. Anda menyukai pelarian dari kekacauan Anda sendiri. Anda menyukai kenyamanan mengalihdayakan tujuan Anda untuk validasinya. Dan sekarang setelah dia pergi, Anda tidak hancur. Anda terekspos. Anda bilang dia memanfaatkan Anda, tetapi untuk apa? Anda memanfaatkannya. Anda menjadikannya makna Anda. Anda menjadikannya moralitas Anda. Anda menjadikannya oksigen emosional Anda. Anda tidak menginginkan kemitraan. Anda menginginkan izin. Izin untuk merasa berharga. Izin untuk merasa dibutuhkan. Izin untuk menghindari melakukan pekerjaan batin yang membuat Anda lebih takut daripada patah hati. Tapi dia tidak pernah mendaftar untuk menjadi penebusmu. Dia hanya berjalan ke dalam peran yang Anda berikan padanya dan memainkannya dengan baik. Dan sekarang kata-kata Aristoteles bergema lebih keras dari sebelumnya. Wanita bukanlah monster, bukan orang suci, bukan dewi, hanya cermin yang dilengkungkan oleh biologi dan dibentuk oleh kelangsungan hidup. Tidak rusak, tetapi dibangun secara berbeda. Dirancang bukan untuk memimpin, tetapi untuk beradaptasi. Dan ketika Anda menolak untuk melihatnya, ketika Anda mengabaikan sifatnya, Anda menjadi korbannya, bukan pasangannya. Tapi inilah momen kekuatan, momen kebangkitan. Ketika Anda berhenti melihat wanita sebagai solusi, Anda mulai melihat dirimu sendiri sebagai satu. Ketika Anda berhenti mengejar refleksi, Anda mulai membangun realitas. Dan pria yang membangun dirinya sendiri tidak lagi takut dengan ketidakhadiran tatapannya. Dia tidak hancur ketika dia menahan. Dia tidak jatuh ketika dia menarik diri karena dia tidak lagi tampil. Dia hadir. Dia berdaulat. Dan dia bisa merasakannya. Dan dia akan mengujinya. Karena saat Anda berhenti mengorbit, gravitasi bergeser. Peran terbalik, mitos itu mati. Dan sebagai gantinya, sesuatu yang mentah dimulai. Bukan romansa, bukan gairah, tetapi kebenaran. Dia mungkin tidak menyukainya. Dia mungkin pergi. Dia mungkin mencoba untuk membingkai ulang Anda menjadi pria yang pernah berlutut.
Tetapi jika Anda tetap teguh, jika Anda memegang pusat Anda, sesuatu berubah. Anda tidak lagi membutuhkannya untuk menjadi murni. Anda tidak lagi membutuhkannya untuk menjadi lembut. Anda tidak lagi membutuhkannya untuk menjadi apapun kecuali nyata. Dan di ruang yang dilucuti dari ilusi, sesuatu yang radikal itu mungkin koneksi tanpa kendali, cinta tanpa pengaruh, keintiman tanpa ketergantungan. Tetapi hanya jika Anda bersedia membiarkan mitos itu terbakar. Jadi biarkan terbakar. Biarkan fantasi runtuh. Biarkan alasnya retak. Biarkan cerita-cerita palsu tenggelam dalam sentimentalitas mereka sendiri. Dan berdiri sendiri, jujur, tidak diedit. Hadapi wanita itu bukan sebagai penyelamat atau penjahat, tetapi sebagai cerminan perbedaan alam. Tidak lebih rendah, tidak lebih tinggi, hanya berbeda. Karena hanya ketika Anda tidak lagi membutuhkannya untuk melengkapi Anda akan mampu benar-benar bertemu dengannya. Jika ini menghancurkan ilusi atau membuka mata Anda, jangan simpan untuk diri sendiri. Sukai videonya dan bagikan dengan seseorang yang perlu mendengarnya. Berlangganan untuk lebih banyak kebenaran mentah tanpa penyesalan yang tidak akan mereka ajarkan di tempat lain.